Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Berarti Injil yang dibawa tadi itu adalah kitab. Oke ya, sorry ya, saya bukannya maksa enggak. Tapi saya menunjukkan dalil. Dan tugas saudara Kristen untuk membuktikan bahwa pernyataan wahyu itu salah. Anda menyalahkan nanti wahyu. Jangan salahkan saya. Kemudian ketika Anda berbicara tentang ummi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas diterangkan dalam Yesaya 29, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ummi. Lalu dikatakan kepadanya, Iqra, baca. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini satu hal yang mesti Anda harus bertanggungjawabkan keadaannya. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil. Jadi memang di dalam kitab yang tertuang di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, Nabi Musa alaihi salam menerima Torah. Dan kitab-kitab tersebut kemudian menguraikan adanya seorang nabi yang muncul setelahnya, yang mana beliau sudah kemudian terindikasi kuat ada di dalam kitab tersebut. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab Injil, Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu tidak memberitakan sebuah kitab. Oke, wahyu tadi kita sudah buktikan ya. Kemudian kalau Yesus tidak memberitakan sebuah kitab, lalu Injil Allah itu apa? Yang ada dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Injil Yesus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu apa? Sedangkan antara Yesus dan perjanjian baru itu tak ada hubungan sama sekali. Dengarkan kalimat saya yang terakhir. Yesus sungguh tidak mengenal kitab Markus, sungguh tidak mengenal kitab Yohanes, sungguh tidak mengenal kitab Matius, sungguh tidak mengenal kitab Lukas, apatah lagi 13 kitab buatan Paulus. Lalu Injil Allah dan Injil Yesus itu mana? Silakan. Ya Bang apa nih? Sebentar Bang Marli ya. Bang penjaga bumi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Kaisar. Bang Andi udah lupa saya mana apa Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Marli? Siapa yang menanggapi Bang Indra? Baik, ini kan klaim ya. Bang Juma coba mengkultuskan semua ini. Tapi begini Bang Juma, klaimnya Bang Juma itu dilatar belakangi oleh Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang. Ya, Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang itu konsepnya adalah wahyu. Ya, wahyu yang dikanonkan, dikumpulkan menjadi kitab. Kalau saya mau menjawab klaimnya Bang Juma menggunakan Al-Qurannya Bang Juma, maka tunjukkan kepada saya dulu kitabnya Nabi Muhammad supaya saya tahu kebenarannya. Sebab begini Bang Juma, di surat Al-Nahl 64 dan di surat Al-Araf 57, baginda Muhammad itu menerima kitab, bukan menerima wahyu ya. Kitab itu pasti manuskrip. Ya, bahkan di ayat Al-Quran jelas dikatakan
ngomong apa tuh, Re? sangat kuat dukungannya, karena di sana kan surat pertama yang diterima Muhammad kan disuruh membaca, artinya kan di situ pasti teks lah. Terus Allah juga mengajarkannya dengan pena, itu dalil. Jadi kalau Bang Juma mau suruh saya membuktikan semua tuduhan Al-Quran yang dipegang oleh Bang Juma yang sekarang, saya minta kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad, ya. Karena Al-Quran konsepnya dengan konsepnya Muhammad itu berbeda. Al-Quran adalah wahyu dia. Wahyu yang diturunkan kepada Bang, buat Muhammad. pertanyaannya aja, Konsep Bang. Buat Islam. pertanyaan aja, jangan berpendapat. Buat pertanyaannya aja. Sabar dulu, nggak usah kejang-kejang. Wahyu yang diterus di kanon. Gimana? Silakan dilanjut. Silakan saudara. Masih adakah? Marli, lanjut. Silakan. Marli. Wah, ngoceh-ngoceh sendiri dia nih. Berundah. Tertutup mic-nya, Mas. Iya. Marli, itu kepencet mute-mu itu, buka dulu. Wah, Marli. Lah. Oke, sahabat, izinkan saya yang dipertanyakan itu hal sepele ya. Hal sepele. Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kitab, sedangkan Nabi Muhammad tidak melihat kitab. Mungkin cakupan pertanyaannya seperti itu, kita bantu. Jadi, saya bukan mau mengajarin, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kembali materi kita yang lalu-lalu. Yang disebut kitab itu artinya adalah ketetapan atau ilmu Allah. Itulah yang disebut Alkitab. Kata kitab atau Alkitab. Jadi ketika Nabi Muhammad kemudian diceritakan misalnya nih di dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang beriman yang telah diberi kitab. Nah, kata kitab ini bisa diartikan sebagai ketetapan atau ilmu Allah. Tidak mesti berupa kitab, tapi berupa ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kemudian kepada seseorang. Jadi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan dan seterusnya, itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukum atau ilmu Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu sekaligus merupakan ketetapan Allah. Ketetapan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad step by step, beransur-ansur kemudian. Ketetapan-ketetapan Allah, ilmu Allah diwahyukan, diberikan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, beransur-ansur kemudian lalu disempurnakan. Maka dikatakan, pada hari ini telah ku tetapkan bagimu ketetapan dan ilmuku, yaitu Islam. Lalu dibukukan kemudian oleh para sahabat. Gitu saudara-saudara. Ya, saya mengingatkan, bukan mengajarkan. Saya mengingatkan. Jadi kata kitab atau Alkitab itu diartikan ketetapan atau ilmu Allah. Nah, saudara kita Kristen, kalau kitab itu artinya buku, lembaran buku. Ya maklum kan, namanya juga umat terjemahan. Jadi saudara kita itu harus kita arahkan memang. Oke, saya kira begitu ya teman-teman saya, sahabat-sahabat. Beliau tadi itu turun mungkin karena capek kali ya, atau sakit lagi flu barangkali ya. Sehingga dia butuh istirahat barangkali. Kasihan, kita maklumi aja nggak apa-apa. Kalau masih ada teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan.
sebisa mungkin kita berikan edukasi yang baik. Siap, Sulenda. Ya, bagi teman-teman yang di bawah, Oten yang mau di bawah yang mau naik silakan naik. Ayo, pasien selanjutnya. Itu tadi itu di kick apa kabur? Kabur, Bang Andi, ada naik. Padahal bagus loh kalau dia mau belajar. Sorry ya suara saya ini, habis konser tadi di Dubai soalnya. Masya Allah. Ya. Penonton, selamat malam. Diam aja nih penonton nih. Udah minum obat abangku, Bang Suma. Iya. Udah berapa hari ini kalau dengar aku udah 3 hari Bang Suma batuk tuh. 3 hari ya, betul. Itu pancaroba loh kalau nggak salah di daerah Bang Suma itu aku udah lihat Benar berita. sekali, betul. Orang Pancaroba. kita gitu. Iya, Bukan iya, Bang benar. Suma, rata-rata semua kena pancaroba itu. Betul. Gak enak pun didengar batuknya. Silakan teman. Siapa ini? Ngebak di sini. Ayu, selamat malam. Ayu. Wow. Banyak kali. Naikkan aja satu. Dia tadi itu ingin memprotes Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran itu datang dengan berupa tulisan dari atas ke bawah gitu. Itu mau ke situ. Jadi dia menyalahkan Al-Quran dengan keilmuannya sendiri gitu. Ini namanya pandai dalam ketidaktahuan. Apa maksudnya ya? Pandai tapi dia nggak tahu. Kaisar bisa menerjemahkan nggak itu kata-kata? Kalau saya menerjemahkan itu idiota, nggak waras. Nah itu artinya. Gejala apa kira-kira yang kayak begitu? Mungkin ya seperti abang sering identifikasi, terjatuh dari pohon, terantuk naik sepeda, dan lain-lain lah begitu. Atau kena tampol sama dayungan sampan begitu. Kalau ini enggak kalau ini lu salah. Gejala awalnya itu mulai dari ayunan sudah dipengaruhi oleh iblis. Masya Allah, Nah, itu ayunan kurang ajar itu dengan iblis. Luar biasa iblis itu. Karena dia. Jadi gini, izin abangku. Iya silakan. Bang Andi, ada titipan dari Bang Zuma, ada titipan juga nih dari Bang Stylo. Pengen dia denger nubuatan terbaru gitu. Dari perkataan yang tadi Bang Andi yang ada yang terlalu tabu sebenarnya, Karen Tesalonika itu. Boleh saya bacakan abangku? Izin host. Sebelum itu, Bang Kaisar, ini ada tamu ini, kita sapa dulu ya. Oh boleh. Emen. Iya. Oh Emen lagi. Oh, Emen. Oleh Memen. Langsung kamera nggak? Boleh langsung kamera kah? Ah, Kau dari zamanku nenekku pintar pakai legging, kamera aja terus kau. iya tuh. Langsung kamera aja. Pak kita enak. Kalau ngomong langsung kamera aja. Karambia. Nah saya kan baru ketemu sama Pak Erdogan kan baru ketemu sama Pak Erdogan jadi langsung. Wah, Oke. Yo nyalakan yang ya. waduh. Ya. Ini Bang Emen mau diskusi atau mau promosi nih? Hah? Semua. Kan saya kan lagi kemarin sama Pak Presiden lagi di Kita nggak nanya Erdogan. itu, yang saya pertanyakan. Bang Emen itu mau diskusi atau Sama Pak promosi? Erdogan lalu. Bang Andi, ini gejala Emen gimana nih Bang Andi? Bisa diidentifikasi nggak Bang Andi gejalanya si Ini Emen? parah nih teman-teman. Nah, ini ceritanya nih. Lain nih ya. Gimana? Saya kan Ya. kemarin 2 hari lalu kan ketemu Pak Kita nggak Erdogan. nanya Pak Emen, kita tak nanya. Yang kita pertanyakan Pak Emen mau diskusi atau tidak?
Ya, up to you saja. Up to you, apa ini? Oke. Mau diskusi tidak? Masya Allah. Ya, terserah. Bang Stylo, thank you Pak Haji. Masya Allah. Mau diskusi, mau debat, boleh. Oke. Up to you, mau diskusi. Ya, nih silakan nih tanggapi tema kita Ya, ini, Bang Emen. Ya udah, Bang Esar. Emen, sebentar ya, Emen ya. Emen, sebentar dulu, Emen ya. Sebentar ya. Di mute dulu, Men. Di mute dulu, Jangan Men. Di di-mute, itu jangan rapikan dulu, di-mute. Men. Sabar dulu. Ya, sebentar, saya mau bacakan nubuatan ini. Sebentar. Bisa kan, sabar kan? Sebentar, sabar ya. Sebentar ya. Kasih waktu saya ya. Nah, saya baru ketemu nih Pak Erdogan barusan. Gimana ini? Waduh, ini obatnya nggak ketolongan lagi nih. Waduh. Pak Emen. Ini gimana nih Gurunda? Ini gejalanya apa nih Bang Andi nih? Pak Emen ini, waduh. Tanya sendiri aja orangnya, gejala apa gitu loh. Jangan tanya saya. Saya kan ini bukan keluarganya. Tanya sendiri lah. Ini kan asik. Kalau Bang Suma kan lagi asik kalau debat sama Ini Bang Suma. kayaknya ada sesuatu yang tidak tersusun rapi tuh. Ya itu dulu yang sebenarnya harus dibereskan supaya artikulasinya jelas gitu loh. Apa yang dibahas ini sekarang apa? Apa yang dibahas sekarang? Yang perlu dibereskan itu Pak Emen adalah susunan itu yang supaya nanti artikulasi keluar baik-baik saja gitu loh. Oke. Nah pertanyaannya adalah ini gejala awalnya Nah, apa? Saya kan kemarin utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini Saya Pak Emen, ntar dulu pertanyaannya dari belum. daerah Sulawesi Jangan dulu. Utara. Ntar dulu Pak Emen. Mau Pak Ini Erdogan, jadi gimana? gejala awalnya apa Pak Emen? Gejala awalnya apa gitu loh? Bang Andi, coba itu jidatnya tempelkan ke layar HP biar saya periksa dulu Pak Emen. Bentar. Sabar dulu, kita harus. Ini Pak Ya, Emen, Bang Andi, pertanyaannya maaf Bang. ya, jidatnya tuh nempelin ke layar HP dia biar saya periksa. Coba tempelin bentar, Pak. Barusan ketemu Pak Erdogan, utusan Sulawesi Utara. Jadi gimana kita bahas? Coba Erdogan? tempelin dulu jidatnya, Pak. Tempelin dulu jidatnya ke layar HP Bapak coba. Tempelin ke jidatnya ke layar HP coba. Ditempel bentar aja, Pak. Coba ditempelin dulu bentar biar saya periksa. Itu kayaknya sarung yang di. Waduh, Itu kayak sarung yang dia kejedot pakai. tadi, waktu kecil kejedot Bang Andi.